Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Permatasari, NIM 21050-429 dari kelas C. Saya di sini akan membuat konten digital yang bertemakan hukum waris. Baik, materi pertama kita akan bahas pengertian hukum waris. Pengertian hukum waris menurut para ahli. Yang pertama, hukum waris menurut Suepomo. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Yang kedua, hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga, menurut Syahrini Ahlan Syarif. Yang ketiga, menurut R. Santoso Pujo Subroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Yang keempat, menurut A. Plato, A. Pilto, memberikan batasan hukum warisan adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, bagi dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Selanjutnya kita akan membahas syarat beralihnya kekayaan. Syarat beralihnya kekayaan punya dua syarat, yaitu syarat umum dan syarat mutlak. Syarat mutlak yaitu ada orang yang meninggal dunia, tercantum dalam pasal 830 KUHP Perdata. Yang kedua, ada ahli waris yang ditinggalkan, tercantum pada pasal 836 KUHP Perdata. Yang ketiga, ada harta kekayaan yang ditinggalkan, pasal 1100. B. Syarat mutlak. Harus ada orang yang meninggal dunia, kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir. Pasal 467 Junto, pasal 470 KUHP Perdata bahwa pewaris belum meninggal. KUHP Perdata mengenal dua macam sistem waris, yaitu sistem pewaris ab intestat atau menurut UU, atau menurut kematian dan atau pula tanpa wasiat. Yang kedua, syarat pewaris menurut surat wasiat atau testament. Selanjutnya kita membahas sifat waris. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan. Yang pertama, sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timur, dan Bali. Yang kedua, sistem matrilineal atau sifat keibuan. Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau. Yang ketiga, sistem bilateral atau parental atau sifat kebapaan ibuan, menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu. Sehingga dalam kekeluargaan semacam ini, pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Terdapat di daerah Jawa, Madura, Sumatera Timur, seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya kita membahas subjek hukum waris.
Yang pertama, pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan. Ini adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, ahli waris, yaitu ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau uit eigen hoved atau pewaris secara langsung. Misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata, pergolongan ahli waris ini adalah yang pertama, golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Mulai tahun 1935, hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah pasal 852A KUHP Perdata. Selanjutnya golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang-orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan. Selanjutnya golongan ketiga, pasal 853 dan pasal 854 KUHP Perdata. Dalam hal ini tidak ada golongan pertama, kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua atau clothing, setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Yang terakhir golongan keempat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Ahli waris berdasarkan pengganti atau Servuling disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung atau cucu ke cucu pewaris. Yang pertama, pengganti dalam garis lurus ke bawah pasal 848 KUHP Perdata. Hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. Yang kedua, penggantian dalam garis ke samping tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya. Yang ketiga, penggantian dalam garis samping. Juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh. Misalkan, paman atau keponakan jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya. Yang terakhir, pihak ketiga bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHP Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament atau wasiat. Adapun hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Yang pertama kita akan bahas hak dan kewajiban pewaris. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan, dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat yang berupa erfeseling atau suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapat sebagian atau seluruh harta peninggalan atau testamentaire F-genam ahli waris menurut wasiat. Yang kedua, legat, pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus yang berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak front de bruik atas sebagian atau seluruh warisan. Pasal 957 KUHP Perdata, orang yang menerima legat disebut legataris bentuk testament, yaitu open bar testament yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Yang kedua, allgraphic testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan dikasihkan oleh dua orang saksi. Yang ketiga, testament rahasia dibuat oleh calon pewaris, tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi. Yang kedua, kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan UU, undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitim porti, yaitu
suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Pasal 913 KUHP Perdata. Selanjutnya, hak dan kewajiban ahli waris. Hak dan kewajiban ahli waris. Setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap. Yang pertama, menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas, jika penerima tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerima sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris, dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual, atau melunasi hutang-hutang pewaris. Yang kedua, menerima dengan reserve atau hak untuk menukar. Forage van bodel, bedrijving, atau benefit aanverding. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara benefit ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuasaan warisan. Dalam hal ini, berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. A. Menolak waris. Ini mungkin jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera atau pengadilan negeri setempat. Kewajiban ahli waris yaitu: pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Yang kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Dan yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada. Pembagian warisan. Pasal 1066 KUHP Perdata menentukan atau isinya dapat disimpulkan, tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi. B. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu. C. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun. Tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan sebuah ahli waris. Pasal 1079 KUHP Perdata, cara pembagiannya. Yang pertama, masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga atau nilai sama rata, seperti misalnya 1/2 harta warisan jika ahli waris hanya terdiri dari 2 orang saja. Selanjutnya 1/5 jika ahli waris terdiri dari 5 orang, demikian selanjutnya. Yang kedua, bila di antara ahli waris yang menerima barang atau harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya, maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagiannya. Jika terdapat perselisihan tentang siapa di antara mereka yang mendapat barang tertentu selanjutnya bagiannya, maka hal ini harus diundi. Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penentuan barang-barang tertentu yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris, maka dapat dimintakan keputusan pengadilan negeri setelah menerima penentuan barang-barang tertentu. Pasal 1080 KUHP Perdata membuka kemungkinan tukar-menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris. Pasal 1083 KUHP Perdata menegaskan, apabila pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing ahli waris dianggap sebagai pemilik barang yang diterima sejak saat pewaris meninggal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.